Video ini akan membahas mengenai Bank Syariah Indonesia. Belum lama ini, Presiden Joko Widodo telah meresmikan berdirinya PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau yang biasa disebut dengan BSI. BSI merupakan perusahaan hasil merger atau penggabungan dari 3 anak perusahaan BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah Tbk. Wacana pendirian BSI ini sudah ada sejak tahun 2019, namun baru diresmikan pada tanggal 1 Februari tahun 2021. Latar belakang dan motivasi. Dengan dibentuknya BSI ini, diperkirakan akan memiliki prospek yang cerah ke depannya. Mengingat Indonesia ini merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar. Namun, dibentuknya BSI ini tidak ditujukan hanya kepada masyarakat muslim, tetapi kepada seluruh warga Indonesia yang ingin merasakan layanan keuangan berbasis syariah. Dengan dibentuknya BSI ini diharapkan dapat berdaya saing secara global. Dengan tergabungnya 3 anak perusahaan BUMN, menghasilkan total aset yang cukup besar, yaitu sekitar 240 triliun rupiah. Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan bahwa dengan dibentuknya BSI ini dapat meningkatkan core competence dari BUMN. Kemudian, Bank Syariah ini juga dinilai lebih efisien dalam menekan capital expenditure atau belanja modal. Dengan diresmikannya BSI ini, akses jasa keuangan terutama yang berbasis syariah di Indonesia semakin meluas, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak opsi untuk memilih jasa keuangan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu, siapakah pihak yang diuntungkan dan dirugikan dengan adanya penggabungan ini? Pihak yang diuntungkan yang pertama adalah BRI Syariah. Dengan adanya penggabungan ini, diibaratkan menggabungkan 3 gelas air ke dalam satu wadah. Sebab, BRI Syariah merupakan satu-satunya bank yang berstatus terbuka. Dengan begitu, Bank Syariah Indonesia akan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten BRIS. Selain itu, BRI Syariah juga mendapatkan tambahan aset dari Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia dengan aset kepemilikan sebesar 114,4 triliun rupiah. Sedangkan BRI Syariah memiliki aset kepemilikan sebesar 50,76 triliun rupiah. Yang kedua adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri akan memiliki anak usaha yang sudah terbuka dengan aset tambahan sebesar 100 triliun rupiah. Kemudian yang ketiga adalah nasabah. Nasabah akan mendapatkan keuntungan sebab dengan adanya penggabungan ini, pelayanan yang disediakan akan lebih baik, produk perbankan lebih variatif, dan lebih mudah mengakses kantor cabang dan mesin ATM. Kemudian, pihak yang dirugikan adalah yang pertama, yaitu pesaing. Adanya penggabungan Bank Syariah Indonesia akan berpeluang memonopoli pasar bank syariah di Indonesia. Hal ini merupakan ancaman terbesar bagi pesaing, contohnya unit usaha syariah BTN. Kemudian yang kedua adalah manajemen dan direksi. Dengan adanya penggabungan ini, maka akan ada perampingan struktur organisasi, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi manajemen dan direksi. Selanjutnya, perkembangan Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia resmi beroperasi pada Senin 1 Februari 2021. Bank tersebut merupakan hasil merger dari 3 bank syariah BUMN, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Itu diberitakan Kompas.com pada Senin Februari 2021. Proses merger ketiga bank tersebut membutuhkan waktu sekitar 11 bulan sejak pertama kali dimulai pada Maret 2020.
Terdapat 5 perbedaan mendasar antara bank syariah dan konvensional terkait proses yang dilalui untuk melakukan merger, antara lain due diligence, penandatanganan akta penggabungan, penyampaian keterbukaan informasi, dan perolahan izin dari OJK. Lalu, apa saja perkembangan terkait kehadiran BSI atau Bank Syariah Indonesia? Yang pertama, migrasi ke rekening tabungan merger 3 bank syariah BUMN. Jadi BSI diawali dengan piloting atau uji coba awal yang melibatkan 3 kantor cabang dan bank yang berbeda. Kemudian untuk yang kedua, untuk nasabah yang memiliki deposito, saat ini deposito masih berlaku sampai dengan jatuh tempo. Terus migrasinya sendiri akan diinformasikan lebih lanjut. Dan yang ketiga, e-money, kartu ATM, dan Hasanah Card selesai merger. Uang elektronik berbasis kartu seperti e-money, tap cash, dan Breezy masih dapat digunakan. Tidak ada perubahan pada posisi saldo terakhir ataupun cara cek saldo dan cara pengisian saldo uang elektronik hingga ada informasi berikutnya. Selama proses integrasi masih berjalan, nasabah disarankan tetap menggunakan jaringan ATM dari masing-masing bank. Selain itu, nasabah dapat menggunakan ATM dari jaringan ATM yang bekerja sama, yakni jaringan ATM Prima, ATM Bersama, dan GBN. Mobile banking dan internet banking dari bank masing-masing juga tetap dapat digunakan dan diakses oleh nasabah sampai dengan informasi selanjutnya. Nasabah juga tidak perlu melakukan penggantian kartu debit, buku tabungan, dan Hasanah Card pada tanggal efektif merger. Penggantian item-item tersebut akan dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, perkiraan kendala dan tantangan. Perkiraan kendala dan tantangan ke depan. Menurut Banjaran Surya Indrestomo, pengajar studi ekonomi Islam Universitas Indonesia, yaitu adalah bagaimana reorganisasi dan penempatan pegawai yang adil dan profesional. Kemudian menurut staf ahli Wakil Presiden Republik Indonesia, IGH ASEAN, tantangan selanjutnya adalah apakah akan meningkatkan pangsa pasar. Kemudian yang kedua, dari sisi sumber daya manusia, akankah ada pengurangan karyawan dan bagaimana adaptasi karyawan? Kemudian ketiga, dari sisi permodalan, jika bank hasil merger bertujuan menjadi bank yang lebih besar setara dengan bank konvensional buku 4, maka diperlukan suntikan modal tambahan. Kemudian menurut Sekretaris Bidang Perbankan Syariah, Muhammad Maksum, tantangan ke depan jangka pendek adalah bagaimana membangun kultur dari 3 perusahaan berbeda yang bisa saja memiliki kultur yang berbeda. Kemudian, tantangan selanjutnya, di tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimana melakukan digitalisasi pelayanan dan produk. Selain itu, perkiraan kendala yang bisa saja terjadi di masa depan adalah rendahnya pengetahuan atau literasi masyarakat tentang keuangan syariah, yang bisa saja menghambat pertumbuhan pangsa pasar keuangan syariah. Selanjutnya, transaksi. Transaksi digital PT Bank Syariah Indonesia (BSI) mencapai 40,85 triliun pada kuartal 1 2021. Kontribusi terbesar transaksi tersebut berasal dari BSI Mobile yang meningkat 82,53% secara tahunan. Selama Januari sampai Maret 2021, transaksi di BSI Mobile mencapai 17,3 triliun. Akumulasi transaksi dari platform mencapai 14,65 juta, naik 72,35% secara tahunan. Secara umum, kenaikan transaksi melalui channel digital banking BSI sampai Maret 2021 naik 43,3% secara tahunan. Selain disumbang oleh transaksi BSI Mobile 42%, kenaikan ini juga ditopang aktivitas nasabah pada internet banking sebesar 24%, kartu debit atau kredit 17%, dan ATM 14%.